iri, mereka dengki, memfitnah, buat makar. Tapi makar-makar yang mereka buat itu, hadirin sekalian, selalu kalah dengan makar Allah. Makar itu artinya tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah juga ada makarnya. Mereka buat tipu daya, Allah ada juga tipu dayanya. Tipu daya mereka untuk meluruskan kebatilan, tipu daya Allah untuk mempertahankan kebenaran. Berbeda dia. Sama-sama tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah itulah sebaik-baik penipu daya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Abi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para alim ulama, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-55. Sudah hampir di penghujung dari surah Al-Anfal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru. Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Suratul Anfal ayat yang ke-55. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang merayap, begitulah lebih kurang terjemahannya. Yang makhluk yang merayap ini yang merangkap. Inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang merayap indallah, di sisi Allah, alladzina kafaru, itu pula kata Allah, orang-orang kafir. Fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman. Jadi kalau kita melihat kerangka dari susunan ayat yang kita baca ini, maka ayat ini ditujukan kepada kaum kafir Quraisy. Begitu kerangkanya. Bagaimana mereka sehingga mereka disamakan dengan syarrad dawab. Syarrad dawab ini sejahat-jahat makhluk yang merayap, yang merangkap. Mereka yang keras hati
mempertahankan kekufuran, tidak mau beriman kepada Rasulullah. Padahal risalah yang dibawa Rasulullah, penjelasan yang dipaparkan Rasulullah, baik secara nakli maupun akli, sangat jelas, dapat diterima akal. Tapi mereka tidak mau menerima itu. Ya, dalam tulisan-tulisan itu disebutkan karena faktor pengaruh, takut hilangnya pengaruh, takutnya hilangnya harta, takut hilangnya kedudukan, sehingga mereka lebih mempertahankan kekufuran itu. Karena mereka mempertahankan kekufuran, artinya mempertahankan kebatilan, mereka berbuat segala cara. Cara-cara yang mereka tempuh itu tidak masuk akal semuanya, tidak logis, tidak logika dia. Mereka iri, mereka dengki, memfitnah, buat makar. Tapi makar-makar yang mereka buat itu, hadirin sekalian, selalu kalah dengan makar Allah. Makar itu artinya tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah juga ada makarnya. Mereka buat tipu daya, Allah ada juga tipu dayanya. Tipu daya mereka untuk meluruskan kebatilan, tipu daya Allah untuk mempertahankan kebenaran. Berbeda ya. Sama-sama tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah itulah sebaik-baik penipu daya. Dan tipu daya atau makar itu tipu daya, hilah itu selalu tidak berhasil. Walaupun berhasil, nanti sekian tahun kita akan jelaskan tentang perkara itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, orang yang demikian Allah samakan syarat dawab. Akal yang tidak digunakan untuk berfikir, mata yang tidak digunakan untuk melihat, telinga yang tidak digunakan untuk mendengar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, balhum adall, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang, kata Allah. Bahkan Allah lebih sesat lagi. Jadi pantaslah pada ayat ini Allah sebutkan inna syarad dawab, mempertahankan kekufuran itu. Padahal yang disampaikan satu kebenaran. Dan untuk hadirin sekalian, meluruskan kekufuran itu, kebatilan itu, mereka tempuh dengan segala cara. Itu kalau kita baca sejarah sampai ke tahap pembunuhan, rencana-rencana pembunuhan itu selalu ada, tapi selalu tidak berhasil. Yang lebih hebatnya ketika rencana pembunuhan itu mau mereka lakukan ketika malam beliau mau hijrah ke Madinah. Ada satu tempat pertemuan yang sangat megah, yang sangat hebat, yang dinamakan dengan Darun Nadwa. Itu tempat pertemuan kaum kafir Quraisy itu. Maka berkumpullah para pemuka Quraisy di Darun Nadwa. Isi pembicaraannya adalah macam mana cara membunuh Rasulullah. Berkumpullah, mengatur strategi, masing-masing mengemukakan pendapat, pandangan macam mana cara membunuh. Kan lain citonya tuh. Rapat, isi rapat tuh macam mana cara membunuh. Ada yang bilang kita penjara saja. Ah, gitu dia. Ada yang bilang kita penjarakan. Satu lagi kata kita keluarkan saja dari Mekah. Memang ada satu riwayat, datanglah seorang tua ke Darun Nadwah itu memberikan pandangan. Yang kata riwayat itu adalah iblis menyamar menjadi manusia. Nah, begitu riwayat itu. Tapi Profesor Hamka berpendapat sebaliknya. Orang itu seperti iblis lah, bukan iblis, tapi sifatnya, kelakuannya, pandangan seperti iblis. Begitu kata Hamka. Tapi pendapat yang lain mengatakan memang iblis menyamar seperti manusia. Dibantahnya dua pendapat itu. Kalau tuan-tuan, rencana tuan mau membunuh Muhammad dengan cara memenjarakannya, maka keluarga besarnya akan menuntut, mengadakan pembelaan, meminta keluar Nabi Muhammad. Iya pula. Pendapat yang kedua, yang tuan-tuan katakan itu supaya diusir saja, jangan diberi masuk.
akan melebarkan pengaruhnya di luar Mekah, dan pengaruh itu akan masuk kembali ke Mekah. Menurut pendapat saya, dikuatkannya pendapat saya apa yang disampaikan Abu Jahal. Ternyata setelah itu Abu Jahal memang ada beri satu usulan. Usulan itu adalah dipilih seorang pemuda tangkas dari setiap kabilah di Arab itu, diberikan setiap pemuda itu sebilah pisau atau pedang masing-masing, lalu membunuh Nabi Muhammad, dan darahnya dibagi-bagikan kepada Bani. Jadi keluarga besar Nabi Muhammad tidak dapat menuntut darahnya itu. Itu yang betul kata iblis tadi. Itulah makna wa makaru wa makarallah. Mereka buat makar, Allah juga ada makarnya. Mereka ingin menipu, Allah juga ada yang begitu juga. Dan Allah adalah sebaik-baik khairul makirin. Yang pada malam itu Rasulullah, seperti yang tuan-tuan ketahui, yang tidur di atas tempat tidur Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Dan mereka tidak berani bunuh karena bukan itu ketentuannya. Dan Rasulullah terlepas. Memanglah sempat Rasulullah tinggal atau masuk di gua Sur itu. Tapi tuan-tuan sekalian, bukan jarak dekat antara gua itu dan Madinah, masih jauh perjalanan. Lalu bagaimana makan dan minumnya? Di situ lagi berlaku makar Allah. Seorang anak gadis kecil bernama Asmah binti Abu Bakar yang mengantarkan makan minum ke gua itu. Hebat makar Allah. Mereka tak sadar karena Asma, adik Aisyah ini, Asma binti Abu Bakar ini datang, dia tidak mencurigakan seorang gadis dengan bawa makanan karena dia mengembala kambing-kambingnya. Ditengoknya hati-hati, dia naik, diantar makan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq itu selamat sampai ke Madinah. Itu keluar dari kepungan orang-orang yang mempertahankan kebatilan itu. Yang Allah samakan mereka itu inna syarrad dawabi indallah. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang merayap pada sisi Allah itu adalah orang-orang kafir. Fahum la yu'minun. Tak mau beriman. Jadi kita ini tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, beriman kita. Masya Allah, alhamdulillah. Rindu pun, cinta dan rindu pada Rasulullah. Tak pernah berjumpa. Diwafatkan Rasulullah pada 1400 lebih tahun yang lalu, tapi kita ada rasa cinta, rindu kepada Rasulullah. Itu anugerah. Anugerah yang Allah berikan pada kita. Dan Allah khususkan lagi hadirin sekalian tentang syarat dawab nih. Ngeri kita mendengar syarat dawab nih. Sejahat-jahat makhluk yang merayap. Bukan main. Siapa mereka ini? Tadi kata orang kafir tadi. Dikhususkan lagi dia, kata Allah, alladzina ahadta minhum. Orang-orang yang engkau perbuat janji, perjanjian dari sebahagian mereka. Sebab minhum sebahagian, bukan semuanya, sebagian. Summa yang quduna ahdahum. Kemudian mereka merusak perjanjian mereka fi kulli marrah, pada setiap kali. Begitu ada maknanya itu. Fi kulli marrah, pada setiap kali. Wa hum la yattaqun, mereka tak takut. Tak takut merusak perjanjian itu. Kalau melihat ayat ini tentulah kita faham bahwa ayat ini turunkan di Madinah Munawwarah setelah perang Badar. Setelah perang Badar. Hijrah Rasulullah ke Madinah. Berinteraksi, bergaul dengan penduduk Madinah. Di sana ada orang Arab, ada bersuku-suku Aus, Khazraj, dan orang-orang Yahudi. Wabil khusus dengan orang Yahudi ini, Rasulullah ikat satu perjanjian. Ada beberapa perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah dengan orang-orang Yahudi ini. Di sana banyak-banyak Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Yang utamanya Bani Quraidah. Sampai dibuat perjanjian, ikatan. Apa di antara isinya? Setelah sampai di Madinah, saling berjiran, bertetangga, jangan saling mengganggu, saling tolong-menolong. Kalau ada musuh, dihantam bersama. Begitulah.
Tapi hadirin dan hadirat sekalian, Allah tegaskan dalam ayat ini, summa yanquduna ahdahu. Mereka merusak perjanjian itu. Setiap kali dibuat perjanjian, yanquduna ahdahu, mereka rusak, mereka batalkan perjanjian itu. Fi kulli marrah, bukan main-main. Fi kulli marrah ini artinya tiap kali, tiap-tiap kali, tiap ada perjanjian mereka batalkan, mereka rusak. Jadi perangai orang kafir itu begitu. Jadi kalau ada orang beriman, mengaku beriman, ingkar akan janjinya, merusak perjanjian, ditanyakan keimanannya itu. Walaupun dia salat. Fi kulli marrah, pada tiap-tiap kali. Bukan sekali-sekali. Pada tiap-tiap kali. Fi kulli marrah. Wahum la yattaqun. Dan mereka tidak ada rasa takut. Oh, ini dia. Kita kan ada rasa takut gitu. Mengingkari satu perjanjian itu. Berjanji kita, ingkar kan takut kita. Dan mereka kata Allah, wahum la yattaqun, mereka tidak takut. Merusak perjanjian itu. Dan itulah kerja mereka, berkhianat. Tidak jujur dan berkhianat. Bani Quraidah, ada seorang rais Bani ini, ketuanya itu namanya Ka'ab bin Ashraf. Nah, itu dia. Kalau nama jangan tanya. Ya. Ka'ab bin Ashraf. Itu secara diam-diam dari Madinah, secara diam-diam pergi ke Mekah, berjumpa dengan Abu Sufyan. Segala gerakan kaum kafir Quraisy kami sokong. Terdengar berita bahwa ada satu peperangan namanya perang Ahzab, atau lebih dikenal perang Khandaq, perang Parit. Nah, itu nanti akan kita ceritakan secara detail pada surah, kalau sampai dalam surah Ahzab nanti. Nah, itu mungkin 2-3 tahun lagi tuh. Asalnya lah. Lama lagi surah Ahzab nih. Cerita itu belum boleh kita ceritakan. Itu cerita itu ada pada surah Ahzab. Perang Khandaq. Jadi sampai berita itu bahwa kabilah-kabilah Arab nih bersatu padu ingin menghancurkan Madinah Rasulullah. Dan itu hadirin sekalian, kan sudah diikat perjanjian, kalau ada musuh datang bersama-sama tolong-menolong untuk menghadapinya. Secara diam-diam hadirin sekalian, Ka'ab bin Ashraf pergi ke Mekah. Isinya apa? Kami akan membantu kamu. Bukan begitulah dia. Ternyata hadirin sekalian, atas pertolongan Allah, itu malam yang gelap gulita itu datang angin puting beliung. Kemah-kemah itu berterbangan semuanya. Dan mereka merasa kerugian. Akhirnya kabilah-kabilah ini putus asa dan pulang masing ke tempat masing-masing. Rasulullah berjaya dan menang, tidak jadi perang. Tak jadi perang. Apa sikap yang diambil oleh Rasulullah kepada Bani Quraidah? Karena terdapat keluar juga berita sampai ke telinga Rasulullah bahwa Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah. Isinya yang saya sebutkan, berkhianat kepada Rasulullah, membatalkan perjanjian itu. Itulah maksud firman Allah. Seterusnya, fa imma tasqafannahum fil harbi. Bila engkau menggempur, ini dia, menggempur mereka fil harbi, dalam peperangan, fasyarrid bihim, hancurkan. Jangan agak-agak lagi. Jangan ada rasa kasihan, hancurkan. Begitu dia. Ini makna fasyarrid bihim, ini hancurkan. Jangan tanggung-tanggung. Fasyarid bihim man khalfahum, supaya menjadi contoh orang yang ada di belakang mereka. La'allahum yadzakkarun, supaya mereka ingat. Setelah kalah kabilah-kabilah itu, masing-masing pulang semuanya, sunyilah Madinah ini, tinggallah orang Islam dan Bani Quraidah tadi ini. Tadi Bani Quraidah bukan main bahaganya. Kalau sempat itu tidak terjadi angin, datang angin, mereka akan bunuh orang Islam dari dalam.
Karena mereka berjiran dengan orang Islam waktu itu. Ternyata Allah takdirkan datang angin, berpulanganlah kabilah-kabilah tadi, tidak jadi berperang. Tinggallah Bani Quraidah. Besoknya itu Rasulullah dengan kaum muslimin mengepung kampung Bani Quraidah. Mana berani keluar? Contoh Islam dikopung lah contohnya. Contohnya dikopung lah, kan ada wilayah ini kita nih. Dikopung lah 131,5 hektar. Oh, hafal gitu. Dikopung contohnya. Tak bisa keluar. Bani Quraidah tak bisa keluar. Makan tak, semua tak bisa. Macam diboikot. Akhirnya menyerah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kata Allah, fasyarib bihi. Yang jantan semuanya dikeluarkan, dibunuh semuanya. Dibunuh semuanya. Yang lain selamatkan. Yang lelaki itu sudah nyata pengkhianatannya, dipanggil. Samalah dengan perang Badar itu, hadirin sekalian. 70 orang itu yang tertawan, kan sebahagian itu dibunuh semuanya. Sebahagian. Yang betul-betul berkhianat itu. Waktu pembukaan Mekah juga sebahagian memang dibunuh. Itu makna fa imma tasqafanu fil harwi fasyarib bihim. Dibunuh laki-laki yang berkhianat itu. Untuk apa? Ah, ini dia. Man khalfahu. Menjadi contoh orang di belakang mereka. Ini orang Islam tak main-main. Dalam bab janji-janji ini jangan main-main dengan orang Islam. Kalau main-main, dibunuh. Supaya apa? Dengan adanya hal demikian, karena di Madinah itu bukan hanya Bani Quraidah, ada Bani yang lainnya yang berpotensi untuk berkhianat. La'allahum yadzakkarun, supaya mereka ingat. Supaya mereka ingat. Dibunuh, tuan-tuan. Ya, yang berkhianat itu dibunuh Rasulullah, sahabat-sahabat, begitu hukumannya. Begitulah dulu begitu. Sekarang ini jangan ditanya. Sekarang jangan ditanya. Macam permainan orang berkhianat. Disumpah dengan Quran, bersyahadat hari ini, besok berkhianat. Ditanya, Tuhan berkhianat, asalnya tak tahu kita. Ini la yattaqun. Ini maknanya mereka tak takut. Mudah menerima itu dan mudah juga berkhianat. La'allahum yadzakkarun, mudah-mudahan mereka ingat. Dengan perbuatan itu, sikap yang diambil, tindakan yang diambil Rasulullah menjadikan mereka ingat. Oh, tak boleh main-main nih dengan orang Islam. Kata Allah pula, wa imma takhafanna min qaumin, dan bila engkau khawatir, takut, min qaumin, dari satu kaum, khianah, muncul pengkhianatan. Ya, takut muncul khianat pada satu kaum ini. Fambid ilaihim, campakkan perjanjian itu kepada mereka ala sawa, dengan jelas. Jadi sikap kita sebagai orang beriman itu begitu. Orang beriman macam mana nak begini, dia pun ungkir janji. Karena begitu dia, payah kita. Itu pernah Abu Sufyan, pemuka kaum kafir Quraisy, datang ke hadapan Rasulullah untuk membolok lagi ikatan perjanjian itu, campak Rasulullah. Artinya Rasulullah tak mau lagi. Kenapa? Karena Abu Sufyan sendiri, kaum kafir Quraisy sendiri yang membatalkan perjanjian itu. Dirusaknya perjanjian itu. Lalu datang lagi. Mereka batalkan untuk apa? Dulu ikat perjanjian nampaknya agak-agaknya kalau diikat perjanjian ini ada manfaatnya. Setelah diikat ada kerugian, dibatalkan. Mana boleh begitu? Rasulullah tidak mau menerima. Memang ada satu perjanjian yang luar biasa. Dan perjanjian ini memang luar biasa. Ini memang kehebatan, kejelian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah.
ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, hadirin sekalian, diikat satu perjanjian. Bunyinya begini. Nah, ya. Dan ketika Rasulullah menyetujui perjanjian ini, Umar bin Khattab marah karena itu sangat merugikan Islam. Tapi Rasulullah menepuk pundaknya, tak apa, biarkan. Apa isinya? Rasulullah di Madinah, kafir Quraisy di Mekah. Apabila orang Mekah datang ke Madinah menyatakan diri untuk Islam, maka oleh Rasulullah kembalikan ke Mekah. Nah, begitu dia. Isi perjanjian itu. Kalau ada orang Mekah, orang kafir Quraisy datang ke Madinah ingin menyatakan diri memeluk Islam bersyahadat, maka isi perjanjian itu Rasulullah harus mengembalikan orang itu. Tak boleh. Tapi kalau ada orang Madinah datang ke Mekah hendak murtad, biarkan. Nah, kan begitu isi perjanjian itu. Kan nampak kerugian, tak seimbang dia. Dan Rasulullah setuju dengan perjanjian itu. Dibiarkan. Umar marah, tapi tak boleh cakap. Kenapa? Rasulullah mengiyakan. Berjalanlah waktu, minggu dan bulan. Dalam perjalanan hari berganti hari itu, datanglah orang Mekah ke Madinah. Bagi Islam itu begitu dia. Ini tak belum lama ini ada 1.700 orang di pinggiran Spanyol sana, di sungai Amazon, memeluk agama Islam. Hebatnya. Siapa yang Islamannya? Orang-orang jemaah tabligh. Orang-orang jemaah tabligh. Oh, hebatlah mereka, hebat. Kita ini berdakwah di Nosah aja. Iya. Di Nosah kita. Selalu kita berjumpa. Jemaah tabligh ini dakwah mereka bukan main-main. Keluar masuk hutan, naik turun gunung. Yang jumpa harimau beruang. 1.700 diislamkan di pinggiran sungai Amazon. Oh, mereka memang boleh cakap Inggris. Nah, itu pula kelebihannya kan. Nah, kalau kita nak berdakwah ke sungai Amazon bawa bahasa bersilam, siapa nak paham? Rekan-rekan saya di sana itu di Malaysia yang mereka jemaah-jemaah tabligh, bahkan banyak yang profesor, doktor itu. Mereka dakwahnya itu di Eropa. Mendirikan masjid, gereja di masjid itu hebat mereka. Nah, ya. Dulu pun dakwah kami di sana itu memang ya di pasar, apa di lapangan, itu dia. Yang jarang tersentuh lah. Kalau di masjid ini kan udah banyak ustadznya. Ada banyak ustadz di masjid. Jadi dulu kami itu di pasar-pasar. Macam mana nak berdakwah di pasar nih? Orang hiruk pikuk berjual beli. Berapa harga nih rambutan, manggis segala macamnya. Bukan dengan bercakap. Dakwah dengan tulisan, brosur. Ingat sholat. Begitu aja. Tak banyak ada. Sudah dakwah bil kitabah namanya. Dengan tulisan. Sungai Amazon. Nah, itulah dia. Itu apa namanya, tambahan saja ya, tambahan. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, datanglah orang Mekah ke Madinah. Rasulullah teguh dengan perjanjian itu, dengan lemah lembutnya, dengan santunnya. Tak boleh, ada ikatan perjanjian. Pulang lagi, sedih. Mau Islam ditolak oleh Rasulullah, kan sedih. Tapi dengan cara yang baik, ada perjanjiannya. Yang datang tadi suruh pulang, tak mau pulang lagi ke Mekah. Kemana dia? Tinggal suatu tempat, menenangkan hatinya. Malah nengok Mekah tu, tak ada terima di Madinah, elok cari tompek lagi. Suang, satu orang tu. Besok hari datang lagi orang ke Madinah, menyatakan hasrat yang sama. Ditolak Rasulullah. Begitu juga halnya, tidak mau lagi pulang ke Mekah. Ke Madinah ditolak. Kemana dia? Dapat Koba, Adol, dah pernah orang ke Madinah, ada situ. Ke situ dia. Nak berkombo. Apa cerita ni sebetulnya? Nak berkombo, apa cerita? Besok pagi datang lagi. Dari Mekah ke Madinah, hal yang sama. Akhirnya terbentuk satu kumpulan, menjadi penyamun orang itu.
menjadi penyamun. Artinya perampok. Mekah tak mau pulang lagi, Madinah tak terima, membentuk satu pasukan. Apa kerjanya? Kan perlu makan, perlu minum nih. Diintai orang tuh orang Mekah yang berdagang ke Syam. Orang Mekah yang biasa berdagang, kan ada rihlat asy-syita'i was-saif tuh. Berdagang dari Mekah ke Syam, diintai orang tuh. Sudah dekat dirampok orang tuh. Sampailah berita ke Mekah, perjalanan tidak aman. Karena pemuka-pemuka Mekah menitipkan barang-barangan juga ke pedagang-pedagang untuk didagangkan di Syam itu, Syria namanya. Tak aman. Lama-kelamaan Hisawati itu barang asing kena cuwi aja. Kena rampok, datang ke Madinah minta supaya dibatalkan. Tengok. Supaya dibatalkan. Terdengarlah berita pembatalan perjanjian, akhirnya orang-orang yang merampok tadi datang ke Madinah. Itu rupanya maksud Rasulullah, iakan sajalah kepada Umar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah di antara maksud wa imma takhafanna min qaumin khiyanah fambit ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang berkhianat. Apa saja perjanjiannya, termasuk utang. Ada diberikan modal pada seseorang supaya berdagang. Apa nak kau dagangkan? Minyak. Tak lama kemudian dipulangkannya duit. Kata bini saya, tak usah berdagang minyak. Kenapa? Karena orang saya masih berhutang aja. Tengok. Beli minyak, sekarang bayar, losap. Tak boleh. Hati-hati. Terkadang orang yang berhutang macam kita pula yang berhutang. Bukan main payah mintanya. Jangan anggap itu perkara mudah. Jangan. Itu ada ikatannya, ada perjanjiannya. Perkara apa saja diikat perjanjian, dirusak perjanjian itu, janganlah sempat kita termasuk inna syarrad dawabi indallah. Tahu enggak, tapi digojokan juga. Innallah la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berkhianat. Jelas dia. Hadirin sekalian, wala yahsabanna alladzina kafaru sabaqu. Dan tidaklah dan janganlah menyangka orang-orang kafir itu sabaku, mereka bebas. Kalau ada orang buat makar, buat pengkhianatan dulu dan sekarang, yang diketahui atau tidak diketahui, mereka buat makar, nampaknya tenang aja. Jangan tuan-tuan sangka kalau ada pengkhianatan makar yang kita rasakan sekarang yang tidak dapat kita jelaskan, tenang. Tidak. Allah itu khairul makirin. Mereka melihat berjaya dalam dalam pandangan manusia, undang-undang manusia. Pada Allah tidak. Tapi kita tetap berdoa dan ikhtiar. Orang yang berkhianat dan mereka itu berjaya, pengkhianatan mereka setahun 2 tahun, hasil khianat mereka itu mereka raih, contohnya harta, kedudukan dengan pengkhianatan itu, merasa berhasil. Berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Masabaku, kata Allah. Wala yahsabanna alladzina kafaru sabaku, bebas. Tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan di dunia pun mereka tidak akan tenang. Mereka yang berkhianat, keluarga pun akan tidak tenang. Orang beriman yang berkhianat, Rasulullah sebut munafik. Munafik ini fid darkil asfal minan nar, paling bawah di neraka. Korak lah, korak. Ya. Korak nasi. Innahum la yu'jizun, mereka tidak bisa melemahkan. Artinya itu
Jangan mereka merasa mengalahkan Allah, tidak. Tak akan bisa. Mereka merasa setahun 2 tahun meraih hasil pengkhianatan tuh, jangan kita coba-coba buat itu. Maka kata Allah pula, hadirin sekalian, wa a'iddu lahum mastata'tu. Ini hebatlah ayatnya. Semuanya memang hebat, tapi ayat ini unik, dia unik. Dan siapkanlah dalam menghadapi mereka itu mastata'tu, apa yang kamu bisa buat. Kita ini disuruh untuk mempersiapkan diri dalam berperang, karena kerangka susun ayat kan setelah perang Badar, siapkan dengan hebat. Termasuk orang-orang yang berkhianat ini begitu juga. Karena mengenai pengkhianatan banyak kejadian itu, kalau kita senaraikan malam ini tidaklah habis. Itu di zaman Sultan Murad. Sultan Murad ini pada tahun 1444 dari Bani Turki Utsmani, ayah kepada Muhammad Fatih penakluk. Umurnya waktu itu 14 tahun. Setelah Turki ini menguasai sebagian barat, ini dia, maka beliau ini bercadanglah ingin bersuluk. Ada juga suluk. Sultan jangan main-main. Sultan Murad ini bersuluk dia di Asia Kecil. Di mana? Di Tarekat Maulawiyah. Bersuluk. Bersuluk ini bukan gitu aja. Sultan bersuluk. Uangnya tidak tahu. Bersuluklah dia, pergi dia. Dengarlah kabar ke barat bahwa Sultan Murad yang gagah perkasa memang sudah tua, bersuluk. Padahal sudah diikat perjanjian 10 tahun tidak boleh berperang. Maka Kardinal Kasarani kalau saya tidak silap menghasut Raja Hongaria waktu itu, yang menjadi raja hebat waktu itu, supaya memerangi Turki. Awal tidak mau, dihasut. Tidak boleh membatalkan perjanjian. Kata kardinal tadi, orang bawahan paus membatalkan perjanjian dengan orang Islam tak apa, boleh saja, berpahala. Begitulah dia. Mendengar orang gereja bercakap begitu, iyalah disusunlah kekuatan perpaduan antar berapa negara Eropa itu. Datanglah orang ke rumah suluk mengkabarkan kepada Raja Murad, berdoa dia. Ada kan tak berdoa? Ya Allah, kenapa dirusak perjanjian ini? Ditanggalkan baju tasawufnya, pulang ke Turki berperang. Beliau sendiri yang membunuh Raja Hongaria itu. Yang kasarannya tadi, Losak Tahwano. Pada tahun 1570-an, tuan-tuan mungkin pernah dengar Raja Khairun, Raja Ternate, yang punya anak namanya Babullah, Raja Babullah. Raja Ternate ini pernah buat ikatan perjanjian dengan Portugis waktu itu. Apa dia? Perjanjian, tidak ada boleh peperangan. Ditandatanganilah. Ya, tas stempel, stempel itu tak tahu lah saya. Setelah perjanjian itu dibuat jamuan pada malamnya. Hadirlah Raja Khairun, Sultan Khairun namanya. Pada malam lagi asyik makan min di tikam. Itu baru Sultan Khairun. Belum lagi sultan-sultan lain dikhianati oleh Portugis dan Belanda. Kerja mereka memang berkhianat dan mereka tidak takut. Mereka tidak tahu akan ada penghisapan, penghitungan. Menengok ayahnya mati Raja Khairun, anaknya Babullah mulai berperang gerilya. Akhirnya Portugis kalah, pindah ke Ambon. Begitu tuan-tuan. Jadi dalam sejarah banyak raja-raja kita, sultan-sultan kita dikhianati para penjajah. Yang dipegang teguh oleh raja-raja kita. Dan raja itu semuanya Islam. Maka patut Islam ini, negara ini kita pertahankan karena hasil buah tangan orang-orang Islam. Saya pun heran orang-orang pejuang-pejuang hebat di Aceh itu, Cun Minyak, Din Cuk Motiah, tak bertudung pula, heran gitu. Yang tak bertudung tuh dipampang untuk apa maksudnya? Tuan jawab sendiri lah. So, itu Cut Mutia, Cuna, itu semuanya orang-orang yang taat. Ya, orang-orang yang taat. Jadi kata Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum, siapkan
dalam menghadapi mereka, mastata'tum, yang kamu bisa. Apa dia? Min quwwah, dari kekuatan. Kekuatan apa saja. Supaya orang berkhianat berpikir, kalau kita tak ada kekuatan, lemah aja, berkhianat aja kerja orang nanti. Anggap sepele terhadap kita, kampung kita, kabupaten kita, provinsi kita, negara kita, orang sepele, negara lain. Kenapa? Tak ada pegangan, tak ada kekuatan. Mudah orang berbuat salah. Kenapa? Tak bisa melawan, tak ada kekuatan. Kata Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Di sini ada istilah ribatil khair, tambatan kuda namanya. Ribat tu tambat. Dulu disilamkan bukan ike, tambek. Dari tambek kambing udah. Tambek tu ike dia. Nak kemana nak menambek? Ribat namanya. Jadi sampai ke tahap itu diajarkan dalam Islam, hadis kalian, ribatil khair, menambek, mengikat kuda pun diajarkan. Makanya istilah orang-orang sekarang ini di ketentaraan, di polisi, itu kalau kunci itu tidak boleh digantung itu. Begitu katanya, dipegang. Kalau terjadi apa-apa sudah siap. Dan mencari lagi mana kunci ulo tak nih. Uang ada perang dah. Uang ada perang, kunci tak ada. Itu ikatan itu diajarkan dalam Islam, ikatan kuda. Di zaman Rasulullah, kendaraan yang paling mantap dalam perang kuda ni lah. Melepaskan kuda, mengikat kuda, ada caranya. Jangan di situ datang musuh depan mata dah dokek. Kuda tak bisa dibuka. Terbolik-bolik mengikatnya. Ada cara ikatan kuat, sekali sentap dia lopek. Begitu dia. Tuan-tuan tengoklah film koboi-koboi itu. Itu mungkinlah ya. Koboi itu nama tadi ikat itu dah. Ya, wa min ribatil khail. Namanya ribatil khail. Tengoklah tuan-tuan latihan polisi, tentara itu tidur macam mana. Tak sanggup kita. Pakainya kurang 1 menit sudah siap semua. Bangun dari tidur, bunyi apa namanya, selinai atau lainnya, waktu yang singkat sudah siap berpakaian tentara. Makanya tentara itu muda-muda, tua tak boleh. Tuang ketua kalau dia pakai kacamata, tanya cucu mana kacamata aku ni. Makanya muda-muda dia, kalau 60 tahun bersihan dia tadi. Turhibu nabi aduallah, menakutkan, kau takutkan musuh Allah dan musuh kamu, wa akharina min dunihim, dan lainnya yang tidak selain mereka, la ta'lamunahum. Ada musuh yang kamu tak tahu. Kepinding. Ada baju gitu, kepinding. Munafik. Tak tahu kita. Kita ingat dia kawan, rupanya lebih pagah dari musuh lagi. Itu makna ayat la ta'lamunahum, Allah ya'lamun, Allah yang tahu. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, apa saja yang kamu belanjakan sesuatu pada jalan Allah, yuwaffa ilaikum, Allah cukupkan, sempurnakan bagi kamu, wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak dianiaya. Jadi kita dulu begitu tuan-tuan, dulu cerita dulu nih. Jadi kalau ada mau perang, orang menyumbangkan hartanya perang tuh. Kalau kena itu agak berpikir gitu aja. Ya, dulu sumbangkan. Itu hadirin dan hadirat sekalian, Abu Bakar Siddiq terkenal dalam menyumbangkan harta ketika perang Mu'tah. Wa ma tunfikun, kata Allah, apa yang kamu belanjakan, kamu nafkahkan untuk peperangan, Allah akan sempurnakan di akhirat nanti. Itulah hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Allah berikan kekuatan, kesehatan sehingga kita mudah beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.